mengurangi. Artinya menolak terhadap firman Tuhan. Artinya tidak boleh mengurangi, tidak boleh menghapus, mengabaikan. Bahkan tidak mempercayai isi Alkitab PL dan BB. Nggak boleh. Harus kita percaya. Karena itu nyata-nyatanya tertulis lengkap, jelas dalam kitab PL dan BB. Saya kasih contoh. Oknum-oknum hamba Tuhan. Oknum-oknum orang Kristen yang menolak perpuluhan. Itu bagian daripada pengurangan isi Alkitab. Gereja-gereja yang menghapuskan konsep perpuluhan. Oknum-oknum pendeta yang meniadakan pentingnya perpuluhan. Mereka nyata-nyatanya mengurangi isi Alkitab. Karena kita PL, kita PB, kita tidak satu titik pun mengurangi, meniadakan, menghapus konsep perpuluhan. Saya kira saya sudah jelaskan panjang lebar akan hal itu. Kalau di PL dan PB itu masih jelas, masih diajarkan, dihidupi. Lu apa kita mengurangi, apalagi menghapus itu zaman sekarang? Siapa kita? Kita lakukan berarti kita sudah masuk jatuh dalam dosa apa? Mengurangi syal kita. Ini harus kita pahami. Maka hati-hati Bapak Ibu. Maka saya bilang tadi, jangan-jangan kita tuduh orang sesat, justru kita sendiri yang seringkali mengkorupsi isi kita, mengurangi isi kita, alias apa? Justru kita itu lebih sesat 2 kali lipat. Memang salah. Kalau tiap minggu khotbah kita itu dikit-dikit perpuluhan, dikit-dikit hepeng, dikit-dikit cuan, salah juga. Maka harus objektif. Kita harus mengkhotbahkan, mengajarkan konsep perpuluhan. Tetapi kita juga harus menuntun orang sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Artinya seluruh isi kita PL dan BBH kita khotbahkan. Jangan sepotong-sepotong. Karena itu nanti kita akan jatuh dalam dosa mengurangi sel kita. Sama Bapak Ibu, hati-hati. Karena konsep perpuluhan itu juga masih dicatat di PL dan PB. Artinya apa? Kita masih harus lakukan. Maka saya juga kasih perpuluhan Bapak Ibu. Bahkan lebih daripada 10% saya kasih untuk Tuhan. Anak-anak saya didik sama. Kasih perpuluhan. Sekalipun saya kalau khotbah, kalau melayani, minim sekali saya bicara mengotak-atik hanya sebatas perpuluhan. Minim. Tapi saya tetap juga objektif menjelaskan pentingnya pertobatan, pentingnya kelahiran baru, pentingnya dewasa dalam Kristus. Karena saya melihat, kalau orang sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus, kalau orang sudah sungguh-sungguh memahami kitab Pasal dan PB dengan benar, nggak usah diancam, nggak usah diintimidasi. Dia dengan kesadaran penuh, lewat bimbingan dan arahan Roh Kudus, dia tahu dia harus melakukan firman Tuhan, salah satunya kasih perpuluhan. Cuman yang jadi soal memang, kita tidak pernah menuntun orang untuk bertobat terima Yesus. Kita tidak pernah mengajar orang itu dewasa dalam Tuhan, memahami dan mengerti firman Tuhan. Ucuk-ucuk tiap minggu khotbah kita gaspol perpuluhan, 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 mata duitan. Itu gak benar juga lah. Jadi jangan hanya dikit-dikit perpuluhan. Firman Tuhan kita PL dan BB tidak hanya bicara masalah perpuluhan. Banyak hal yang dibicarakan. Maka semua itu harus kita khotbahkan. Ketidaktaatan melakukan firman Tuhan. Masuk bagian daripada mengurangi firman Tuhan. Hati-hati. Kalau kita tidak melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kitab,
dan PB, berarti kita sudah jatuh dalam dosa, mengurangi firman Tuhan. Karena kita meremehkan, merendahkan firman Tuhan yang telah dicatat dan ditulis oleh para nabi dan rasul. Dengan kita tidak melakukannya, itu kita jatuh dalam dosa mengurangi. Contoh, orang yang jatuh dalam dosa mengurangi isi Alkitab, ajaran Alkitab, prinsip Alkitab, menolak ketuhanan Yesus, menolak kuasa Roh Kudus sebagai bagian daripada kehadiran Allah. Itu kan yang ditolak oleh saksi Yahova. Mereka menolak konsep Allah Tritunggal, menolak Yesus Tuhan yang jadi selamat, menolak Yesus, menolak Roh Kudus sebagai Tuhan. Mereka memotong-motong, mengurang-urangi isi Alkitab. Menghilangkan atau mengabaikan ayat-ayat tentang dosa, neraka, larangan poligami, larangan poliandri, larangan perceraian. Nih, hati-hati nih. Alkitab PL dan BPK sudah jelas, kita sudah bahas tuntas kan. Etika perjanjian lama. Larangan berzina, larangan poligami, larangan poliandri, larangan bercerai, larangan pemberkatan atas dasar perceraian. Itu bagian daripada mengurangi firman Tuhan. Jadi makin paham kita sekarang esensi mengurangi dan menambah hidup. Makin paham kita. Maka oknum hamba Tuhan alias hamba setan yang menceraikan istrinya nyata-nyatanya masih hidup. Lalu menikah lagi. Dia masuk bagian daripada mengurangi isi Alkitab. Atau juga menambah isi Alkitab karena tambah istri dia. Dia memberkati pasangan suami istri yang latar belakangnya perceraian. Dia masuk kategori mengurangi isi Alkitab. Ataupun juga menambah isi Alkitab. Poligami, poliandri. Firman Tuhan sudah katakan, hanya satu laki-laki untuk satu perempuan. Hanya satu perempuan untuk satu laki-laki. Kalau ada yang melakukan lebih dari itu, berarti masuk kategori menambahi. Apa ancaman Tuhan? Tadi kan ada dua ancaman ya, di dunia dan di surga kan? Dalam kitab Wahyu pasal 22. Mari kita lihat dulu hukuman Tuhan, sanksi Tuhan yang sudah terjadi bagi orang-orang yang suka menambah dan mengurangi isi ajaran dan doktrin Alkitab. Kita bahas dulu sedikit di awal ini dengan hukuman ancaman Tuhan waktu mereka masih hidup ya, ayat 18. Allah akan menambahkan malapetaka, malapetaka itu bicara masalah sanksi, itu bicara masalah ganjaran. Baik yang sudah tertulis dalam Alkitab, bahkan yang belum tertulis dalam Alkitab. Tuhan berikan sanksi dan hukuman itu kepada orang yang menambah. Mengurangi kita. Contoh. Bapak Ibu masih ingat pemimpin ajaran sesat Lia Eden. Dia memiliki 5 orang anak. Kelima anak-anaknya ini dia tahbiskan menjadi pendiri agama Islam. Anak pertama. Anak yang kedua menjadi pendiri agama Katolik. Yang ketiga menjadi pendiri agama Protestan. Yang keempat menjadi pendiri agama Buddha. Yang kelima menjadi pendiri agama Hindu. Lia Edennya menjadi Tuhan. Hukuman Tuhan sudah Tuhan nyatakan lewat penjara yang sudah dijalani oleh Lia Eden. Mengapin si buaya di penjara di LP Sukamiskin kurang lebih 5 tahun. Karena mengatakan dia adalah nabi, Rasul Paulus kedua dulu. Dan lama kemudian menjadi nabi. Setelah keluar, dia menjadi Tuhan. Memang dia sudah keluar
Tetapi penyesatan itu masih terus dilakukan hari ini lewat media sosial. Bapak Ibu cek aja di YouTube. Saudara masih ingat sekte Children of God, COG, di mana prinsip dasar mereka ini adalah melakukan seks bebas. Ini juga sudah pernah dilarang keras, lahir berkembang di Indonesia tahun 1984. Bahkan saksi Yahova, waktu rezim Soeharto, rezim Orde Baru, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat keputusan. Saksi Yahova masuk kategori ajaran sesat. Waktu rezim Soeharto, saksi Yahova itu begitu dibatasi ruang geraknya. Tapi sekarang berubah. Zaman Gus Dur, melegal formilkan saksi Yahova menjadi salah satu aliran kepercayaan di Indonesia. Ini yang menjadi ruang yang seluas-luasnya bagi saksi Yahova. Sekarang ada di berbagai tempat di pelosok negeri ini. Di Bandung saja gerejanya begitu besar. Bahkan mereka punya gereja di Bandung itu lebih dari di 2 tempat. Saya kemarin ke Jakarta, Jakarta Barat. Saya kaget. Mereka membeli gedung sampai lantai 5 loh Bapak Ibu. Menjadi gereja mereka. Dan mereka sudah terang-terangan memberikan nama. Gereja Saksi Yahova.